ceramah saya, saudara-saudara. Ceramah saya dibilang ceramah yang memprovokasi masyarakat. Ceramah saya dibilang meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Saya sampaikan kepada kalian. Saya kasih tahu kepada kalian apa isi ceramah saya yang dibilang meresahkan masyarakat, sehingga saya baru keluar, kemudian saya dibawa ke Nusa Kambangan sana. Isi ceramah saya ketika itu 2020, awal-awal masa pandemi, awal-awal lagi ketat-ketatnya COVID-19. Saya keluar dari lapas siang, saudara-saudara, malam saya langsung ceramah. Padahal saya tahu resikonya, nanti saya pasti bakal dipenjara lagi. Nah, saudara-saudara, ketika itu dalam ceramah saya mengatakan, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, kenapa rakyat, kenapa masyarakat kalian kurung dalam rumah, PSBB, nggak boleh keluar rumah, tetapi tidak kalian beri makan, tidak kalian berikan minum, makan, minum, kebutuhan pokoknya tidak kalian berikan, sedangkan rakyat kalian nggak boleh keluar rumah. Kalian mau menghidupkan rakyat, memakmurkan rakyat, atau mau bikin mati rakyat? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, kenapa mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa pandemi corona ini, sedangkan warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, berapa banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia, pemuda-pemudi yang tidak punya kerjaan, pemuda-pemudi yang pengangguran di masa corona ini. Tapi kenapa di masa corona, di masa pandemi, di saat banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina, terus kalian kirim dari asing? Itu isi ceramah saya yang katanya meresahkan, saudara-saudara. Saya tanya, dalam ceramah saya itu, apakah saya membela diri saya? Apakah saya membela keluarga saya? Apakah saya membela anak istri saya? Apakah saya membela kelompok saya? Apakah saya membela golongan saya? Apakah saya hanya membela Islam saja? Siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan. Saudara-saudara, demi Allah, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, untuk rakyat Indonesia, demi bangsa, demi agama, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara. Kami keluar masuk penjara, kami bukan koruptor, kami bukan narkoba, kami bukan pembunuh, tetapi karena kami menyampaikan kebenaran, karena kami menegakkan keadilan. Saudara-saudara, kami para habaib, kami anak cucu Rasulullah, tapi Allah, tidak ada sedikit pun yang kami takutkan, saudara-saudara. Kami sudah biasa diancam, kakek-kakek kami biasa dibunuh sekalipun. Saudara-saudara, kami punya kakek-kakek, beliau di penjara berkali-kali, bahkan sampai dibunuh. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang sholat ditikam dari belakang, saudara-saudara, sampai beliau mati. Kami punya kakek Sayyidina Hasan ibn Ali, beliau diracun sampai keluar isi perutnya dari mulutnya dan beliau mati seketika itu juga. Kami punya kakek Al-Imam Husain, Al-Imam Husain radhiyallahu anhu, dipenggal kepalanya, saudara-saudara, dipenggal kepalanya, ditancap ke tombak, dipertontonkan kepada umat. Ini loh anak cucu Rasulullah saja, karena melawan kami pemerintah saat itu, kami bantai, kami penggal, apalagi cuma kalian. Kepala kakek kami dipertontonkan, saudara-saudara. Darah beliau yang mengalir di dalam tubuh kami, saudara-saudara. Dalam tubuh kami mengalir darah pejuang, darah keberanian. Oleh karenanya kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah di dalam membela dan memperjuangkan agama datuk kami, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah Bahar bin Smith bakal kapok? Bakal capek? Bakal lelah keluar masuk penjara? Tidak, saudara-saudara,
Tidak ada kata capok, tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah. Berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, dan berjuang untuk rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya bisa dipenjara, jasad saya bisa kalian penjarakan, kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya, kalian bisa memborgol tangan saya, memborgol perut saya, memborgol kaki saya. Bahkan ketika di Nusa Kambangan, ketika para petugas lapas memborgol tangan saya, dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki, saya berkata, engkau Islam? Ya Habib, saya Islam. Apakah kau membaca ayat kul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba? Dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya engkau tidak meminta balasan apapun, bayaran apapun. Engkau tidak minta apa-apa dari umatmu kecuali kecintaan umatmu kepada Al-Qurbah. Kamu tahu siapa Al-Qurbah? Orang yang kau borgol tangan, perut dan kakinya, ini adalah Al-Qurbah. Engkau sholat baca sholawat? Iya Bib, baca sholawat. Bukankah kau baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Bukankah tidak sah engkau punya sholat kalau tidak bersolawat kepada Muhammad dan ali Muhammad? Tahukah engkau siapa Ali Muhammad? Ali Muhammad adalah orang yang kau borgol tangan, perut dan kakinya, yang tidak akan sah engkau punya sholawat, tidak akan sah engkau punya sholat kalau tidak bersolawat kepada Ali Muhammad. Saudara-saudara, mereka para pengkhianat bangsa, mereka orang-orang yang terluka karena saya punya lidah. Berkali-kali saya sampaikan, lidah saya itu seperti alkohol. Kamu tahu alkohol? Saya tanya, alkohol kena kulit, kulitnya nggak ada luka, adem nggak? Adem nggak? Adem. Tapi kalau alkohol kena kulit yang ada luka, perih nggak? Perih. Sakit nggak? Sakit. Orang yang tidak punya luka, orang yang tidak punya borok, orang yang hatinya lurus, pejabat yang hatinya baik, pejabat yang amanah, istiqomah, kalau kena saya punya lidah, adem-adem aja. Tapi pejabat yang rusak, pejabat yang biadab, pejabat yang bangsat, kena saya punya lidah, kayak luka kena alkohol tadi, sudah kelejit-kelejit dia, sakit dia, sampai ke dalam hati dia merasakan sakitnya. Tapi kalau pejabat yang lurus, yang istiqomah, dia nggak bakal merasakan apa-apa, bahkan dia merasa adem-adem saja. Nah, saya sampaikan, kalian para pengkhianat bangsa, kalian yang suka berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur adalah partai